Pengertian tumbuhan alergen. Tumbuhan alergen adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan senyawa-senyawa alami yang dapat memicu reaksi alergi pada beberapa orang yang terpapar. Senyawa-senyawa tersebut biasanya adalah protein dan polisakarida yang terdapat pada berbagai bagian pada tumbuhan seperti kulit, daun, buah, dan getah. Reaksi tersebut dapat menyebabkan gatal-gatal, bersin-bersin, ruam kulit, hingga sesak nafas. Berbagai contoh tumbuhan alergen adalah ragweed, oak, maple. Jenis tumbuhan alergen yang umum kita jumpai, yang pertama Phytodermatitis. Phytodermatitis ini terbagi menjadi 3, yaitu Phytodermatitis, yang kedua keluarga Anacardiaceae. Keluarga Anacardiaceae ini dibagi menjadi 3, yaitu Passion ivy, Passion oak, Passion sumac, dan yang ketiga ini keluarga komposit. Lalu jenis yang kedua ini Phytopodermatitis. Lalu yang jenis ketiga ini plant dermatitis. Dari beberapa penjelasan di atas mengenai tanaman alergen, kita dapat mengetahui lokasi di mana dapat ditemukan tumbuhan-tumbuhan alergen tersebut. Yang pertama yaitu poison ivy. Poison ivy yaitu tanaman bersemak dan merambat seperti tali. Tanaman ini dapat ditemukan di sepanjang pantai bagian timur dan beberapa negara bagian tenggara. Yang kedua yaitu poison oak, yaitu tanaman yang bersemak dan merambat rendah dan cocok dengan tanaman yang dapat berubah. Tanaman ini dapat tumbuh di sepanjang pantai bagian barat dan beberapa negara bagian tenggara. Yang ketiga yaitu poison sumac, yaitu tanaman yang bersemak tinggi atau pohon kecil. Tanaman ini dapat tumbuh subur di rawa-rawa. Poison sumac ini dapat ditemukan di sepanjang pantai bagian barat dan di beberapa negara bagian selatan. Siapa saja yang dapat terpapar tumbuhan alergen ini? Yang pertama tukang kayu, petani, tukang kebun, dan pemadam kebakaran. Kapan terjadinya pemaparan dermatitis ini? Dermatitis tumbuhan ini terjadi ketika seseorang yang rentan atau sensitif terhadap alergen tumbuhan mengalami kontak langsung dengan tumbuhan tersebut, yang selanjutnya akan menimbulkan lesi pada bagian tubuh yang mengalami kontak dengan tumbuhan tersebut. Nah, lesi tersebut muncul dalam kisaran waktu 12 sampai 48 jam. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan pertama adalah mengapa tumbuhan alergen itu bisa berada di area kerja. Bisa jadi karena bibit dari tanaman alergen itu sudah berada di area kerja selama bertahun-tahun tanpa diketahui, sehingga tumbuhan tersebut bisa tumbuh di area kerja. Yang kedua adalah mengapa bisa memapari pekerja. Yang pertama itu adalah karena pekerja terkontaminasi atau berkontak langsung dengan tumbuhan alergen atau memegang alat dan pakaian yang sudah terkontaminasi oleh minyak dan getah dari tumbuhan alergen. Yang kedua itu adalah tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri yang baik dan benar saat bekerja di luar ruangan, di mana area tersebut berpotensi untuk berkontak langsung dengan tumbuhan alergen. Yang ketiga itu adalah tidak menjaga hygiene personal, seperti tidak mencuci tangan dengan baik dan benar, di mana bisa jadi masih tertinggal bahan kimia atau getah yang menempel di permukaan kulit. Yang keempat itu adalah membakar tanaman atau tumpukan sikat yang mengandung poison ivy, poison oak, dan poison sumac. Yang kelima itu adalah menghirup asap dari pembakaran tumbuhan alergen tersebut atau menghirup partikel kecil pada saat pemotongan tumbuhan alergen sehingga menyebabkan reaksi pada paru-paru yang parah. Selanjutnya yaitu proses pemaparan, di mana ketika tanaman poison oak, poison ivy, dan poison sumac ini rusak akan menimbulkan getah, di mana getah ini mengandung resin berminyak yang disebut dengan urushiol. Nah, ketika urushiol ini mengenai kulit akan mengakibatkan ruam yang sangat gatal, dan ketika ada tambahan terkena urushiol, maka akan mengakibatkan reaksi kulit yang semakin parah. Nah, ruam yang terjadi ketika terkena akibat paparan urushiol ini
tidak akan menyebarkan kepada orang lain, sehingga pekerja yang terkena ruam ini boleh bekerja karena tidak akan menyebarkan ke pekerja lainnya. Selanjutnya, ada 3 jenis transmisi yang dapat terjadi, yaitu yang pertama, kontak secara langsung dengan tanamannya, yang kedua, kontak secara tidak langsung, yaitu melalui hewan peliharaan ataupun benda-benda yang tadinya terkena dengan tanaman tersebut. Yang ketiga yaitu kontak secara udara, di mana ini terjadi ketika ada tanaman poison oak, poison ivy atau poison sumac yang dibakar sehingga ada partikel urushiol yang dapat terkena ke kulit, hidung maupun saluran pernapasan. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan oleh teman-teman, dapat diperoleh proses pengendalian dan pencegahan tumbuhan alergen. Yang pertama yaitu ada menggunakan APD, misalnya dengan menggunakan topi, kacamata, masker, sarung tangan, sepatu, dan pakaian kerja. Kemudian yang kedua ada eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan sumber bahaya, yaitu dengan cara menebas tumbuhan alergen yang ada di sekitar kita. Dampak yang terjadi apabila seorang terkena dengan tumbuhan alergen yaitu penyakit dermatitis kontak. Nah, penyakit dermatitis kontak sendiri adalah suatu kondisi kulit mengalami peradangan yang disebabkan akibat faktor lingkungan eksternal atau luar atau substansi-substansi partikel yang bersentuhan atau berinteraksi dengan kulit. Nah, dermatitis kontak sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada dermatitis kontak iritan atau DKI dan dermatitis kontak alergi atau DKA. Nah, DKI dan DKA ini bersifat kronis maupun akut. Dermatitis kontak iritan atau DKI itu terjadi karena adanya efek sitotoksik lokal yang terdapat pada bahan iritan, baik fisika maupun kimia, di mana sifatnya tidak spesifik terhadap epidermis kulit, namun dengan respon peradangan pada kulit dalam waktu dan konsentrasi yang cukup. Nah, sedangkan DKA sendiri atau dermatitis kontak alergi itu terjadi karena adanya reaksi hipersensitivitas tipe lambat dari kontak terhadap bahan-bahan kimia dengan kulit, sehingga mengaktifasi reaksi alergi pada kulit.